Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik yang saya banggakan, kita sekarang sudah memasuki kepada sesi yang ke-6 dari mata kuliah Hukum Bisnis. Saya, Dana Budiman, sebagai dosen pengampu, akan bersama-sama dengan adik semua untuk mempelajari apa yang kita maksud dengan hukum pengangkutan. Setelah pada sesi yang lalu kita mengadakan pembelajaran tentang hukum perbankan, sekarang adalah yang cukup penting dalam bisnis, yaitu masalah pengangkutan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa untuk mampu menganalisis penggunaan konsep dasar pengaplikasian hukum bisnis dalam konteks hukum pengangkutan sebagai faktor penunjang dalam bisnis. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu memahami fenomena hukum dari realita hukum pengangkutan sebagai tantangan modern sebagai bentuk dari persaingan global. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa, saya ingin menggarisbawahi dalam persaingan global saat ini, memang masalah pengangkutan ini atau transportasi ini menjadi penting karena disinilah setiap usaha yang bisa mengefisienkan dalam pengangkutan maka akan dapat bersaing baik itu secara lokal maupun global. Sahabat-sahabat mahasiswa, kita akan memperdalam mata kuliah untuk hukum pengangkutan ini melalui undang-undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan angkutan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud dengan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan adalah pemindahan orang atau barang asal suatu kawasan ke kawasan lain menggunakan atau memakai tunggangan pada ruang lalu lintas jalan. Karena ini lalu lintas ini adalah ruang publik, maka harus diatur dengan undang-undang. Sahabat mahasiswa, terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengangkutan artinya perjanjian timbal balik pulang antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri buat menyelenggarakan pengangkutan, baik itu barang ataupun orang, asal suatu kawasan ke tempat tujuan eksklusif dengan selamat. Nah, ini yang dipentingkan adalah bagaimana mengangkut ini dengan selamat sampai tujuan. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa, definisi pengangkutan aspeknya meliputi pelaku, alat pengangkutan, dan barang. Pelaku adalah orang yang melakukan pengangkutan berupa badan usaha seperti perusahaan pengangkutan. Alat angkut adalah alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan seperti kendaraan bermotor, kapal, dan lain-lain. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah muatan yang diangkut barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Jadi dalam angkutan ini kita tidak boleh menyelenggarakan angkutan untuk mengangkut barang-barang yang melanggar hukum. Sahabat-sahabat mahasiswa, hukum pengangkutan Indonesia mengatur tentang jenis-jenis pengangkutan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengangkutan darat. 2. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum. Dan ketiga adalah pengangkutan perairan. Yang keempat adalah pengangkutan udara. Jadi di sini yang paling penting dan banyak sekali regulasinya adalah pengangkutan darat, baik itu dengan kereta api yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 maupun pengangkutan darat dengan kendaraan umum yang diatur dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya untuk angkutan perairan adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayanan dan buku KUHD di Indonesia. Dan untuk pengangkutan udara adalah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Saya harapkan adik-adik mahasiswa membuka kembali setiap undang-undang ini, baik undang-undang untuk kereta api nomor 23 2007 maupun undang-undang angkutan darat 2000 tahun 2009, undang perairan, angkutan perairan undang-undang 17 tahun 2008 maupun angkutan udara yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2009. Semua dapat dipelajari melalui produk-produk hukum yang dibuat secara online maupun dalam buku yang ada di perpustakaan. Sahabat-sahabat mahasiswa, kewajiban dan hak pengangkut. Di sini sangat penting sekali kita memahami kewajiban dan hak pengangkut. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan angkutan dengan sebaik-baiknya dari tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan.
Kemudian yang kedua, mengusahakan agar barang-barang yang diangkut tetap dalam keadaan lengkap, tidak rusak, dan diserahkan pada pihak yang dialamati. Sedangkan hak pengangkut adalah menerima pembayaran dari biaya pengangkutan. Kemudian yang kedua, apabila terjadi sengketa tentang biaya pengangkutan, dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat. Inilah yang penting kami sampaikan dalam Undang-Undang Pengangkutan. Semoga semuanya dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan motivasi sahabat-sahabat mahasiswa dalam memahami hukum bisnis yang perlu kita lakukan dalam usaha atau mengadakan bisnis secara profesional. Demikian saya Iris. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.